takut kepada Allah dan taat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Khalidina fiha abada, dikatakan dalam Quran surah Al-Bayyinah bahwa akan Allah masukkan dalam surga kekal dalam surga, gak bisa keluar kalau udah di surga, ya gak bisa keluar lagi udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah, sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada suatu tempat dalam suatu perkumpulan yang insyaallah mengundang rahmat Allah, insyaallah mengundang maghfirah Allah, ampunan Allah, mengundang rezeki. Nah, mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi keberkahan. Yang pertama, al-fakir hormati Syekh Abdul Rahim selaku khadim Majelis Muslimah Asy-Syifa. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehat afiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Dan antumah semua jamaah pengajian ibu-ibu Asy-Syifa, mudah-mudahan mendapatkan ilmu manfaat, barakah yasin, barakah ratib, kabul hajat, panjang umur, sehat afiah badan. Bismillahirrahmanirrahim. Mar'atun sholihah, perempuan solehah, nikah terus ya menjadi istri solehah. Pertama solehah, taat kepada orang tua, setelah nikah terus menjadi istri solehah. Misal ini istri masakin suami nggak enak, apa hukumnya, Bib? Ya. Perempuan masakin suaminya tapi nggak enak, ini suaminya bagaimana tuh bagaimana perempuan, haram atau apa nggak apa-apa. Kenapa di makanan masak sampai nggak enak, nyakitin suaminya, cuma nyakitin lidah ya, cuma nyakitin lidah, bukan nyakitin hati. Loh, kalau makanan sampai dianggap wah ini makanan apa segala macam, ya enggak, makanan dia makanan. Dibumbuin apa kurang asin, apa kurang bumbu, kurang apa lada atau apa ya. Ipah di rumah kalau masak kadang enak kadang nggak enak ya. Itu nggak apa-apa. Tapi memang kalau dikatakan ngebumbuin ini apa nggak guna-guna, itu haram, nggak bisa, bukan makanan itu, bumbu sebenar. Nah, jadi masya Allah. Tapi misal datang ke orang alim, orang soleh, nggak apa-apa. Minta doa kepada orang soleh supaya suaminya bilang enak tuh makanan, boleh, nggak apa-apa. Naam, terus ini perempuan kenapa kok masak kok kurang enak begitu, sebabnya kenapa? Kalau misal memang suaminya pelit, nah ya suami pelit ya udah dibikin nggak enak itu makanan, biar ngerti begitu. Kalau nggak ngerti susah. Nah, itu laki-laki nggak bener ya. Dikasih tahu susah, dikasih aja udah makanannya pahit apa bagaimana yang dia nggak suka begitu, boleh. Nah, rahmah. Jadi setelah rumah tangga nih ma'ratun sholihah, dia ini akan diberi Allah cinta, amin. Ya, disayang suami, dituruti apa maunya, mubah. Jadi misal mubah ini boleh, nggak haram. Mubah ini boleh, nggak makruh. Mubah ini boleh, nggak subhat. Mubah ini boleh, ada halalnya. Ya, mubah itu ada sebagian alim berpendapat hukum mubah ini semua hukum ada di mubah. Jadi susah.
Memang perempuan ini dikatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, benar-benar kudu nurut sama suami. Saking benar-benar harus nurut kepada suami, akhirnya ya timbulnya suami harus rahmah kepada perempuan. Ya saking perempuan itu lemah, seorang laki-laki suami itu harus dia sayang kepada perempuan, hukumnya wajib. Laki-laki, perempuan enggak. Perempuan tuh dinikah hukumnya wajib bagi laki-laki. Kalau perempuan menikahi laki-laki malah haram. Nah, begitu. Naam. Itu nggak ada beda pendapat ulama, nggak ada perempuan ngawinin laki-laki, tapi laki-laki menikahi perempuan. Sholat luar biasa, tapi masakannya nggak enak. Solehah luar biasa, udah puasa Senin Kemis, kadang puasa Daud, kadang puasa apa aja udah. Tapi masakan ke suaminya nggak enak, nggak apa-apa. Saking solehahnya segala macam sampai lupa kepada suami, tapi nggak durhaka. Cuman masakannya kadang kurang rasa, yo, karena luar biasa. Itu dia insya Allah suami-suami itu tambah senang. Ya karena ini perempuan benar-benar jaga diri. Allah akan jadikan rumah tangga itu di akhirat nanti surga. Itu kan bukan dongeng. Memang Allah akan jadikan setiap penghuni surga itu surga. Selama di dunia gak pernah takut dan selalu taat kepada Allah. Gak pernah takut dalam arti untuk dia meninggalkan maksiat. Gak taat ke Allah. Ini ahlut tuqa, memiliki khasyah, rasa takut kepada Allah dan taat menjalankan apa yang Allah perintahkan. Khalidina fiha abada, dikatakan dalam Quran surah Al-Bayyinah bahwa akan Allah masukkan dalam surga kekal dalam surga, nggak bisa keluar kalau udah di surga, ya nggak bisa keluar lagi udah. Loh seperti itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus tetap dikasih tahu sama suaminya, masakannya dienakin. Usaha deh akhirnya bisa enak masakannya itu. Nah ini lebih lagi deh, perempuan takwa. Ya dari masakan enak nyenengin lidah suami, yang nggak sampai ke hati cuman makanan. Ini perempuan luar biasa. Ahlut tuqa. Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Ketakwaan Nabi SAW ini yang menjadikan Allah dekatkan Rasulullah ke Allah. Jadi yang disenangin Allah ini ketakwaan Nabi. Nabi ini yang dikerjakan Rasulullah sunnah. Habib dan Nabi laki-laki Habib. Terus kalau Nabi laki-laki, perempuan nggak mau ngambil sunnah, ya udah nggak usah puasa sunnah, nggak usah nyenengin lelaki. Na'udzubillah. Nggak usah sayang sama anak, nggak usah apa segala macam, udahlah apa semau-maunya. Na'udzubillah. Rasulullah dikatakan makana Muhammadun laisa min aba'i minkum walakin huwa rasul wa khatamu nabi. Semua ngikuti sunnah itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi apa dikatakan alisan imamul amal. Makan perempuan ini masakin suaminya nggak enak, tuh dimakan sama suaminya, ucapan suami jadi nggak enak gara-gara makanan di rumah nggak enak. Ayo, yang salah siapa? Oh salah ini apa segala macam, gara-gara sesuatu yang terbiasa secara zahir dirasakan lidah. Karena hati-hati dikatakan alisan, ucapan itu kan dari mulut, imamul amal, apa perbuatan barulah terus ke hati. Doa. Mar'atun sholihah, perempuan solehah yang selalu mendoakan suami. Udah raja tinggi suami, tapi perempuan mendoakan suami, luar biasa. Makna dari doa yang dikatakan seorang ahli doa, ulama-ulama, orang-orang soleh yang ijabah doanya, kenapa? Karena tawadhu, rendah hati. Memang benar-benar orang ini luar biasa, tawadhu. Dikatakan nama Bakri, itu bagus, Ahmad Bakri, Purwakarta, Sempur ya. Ahmad Bakri dikatakan apa? Rasulullah Sayyidil Mutawaddi'in. Jadi ketakwaan Nabi Muhammad dilihat Allah, dan Allah senang kepada ketakwaan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Orang soleh, perempuan soleha, laki soleh, sakinah mawaddah warahmah. Perempuan toleha, laki toleh, udah rumah tangga acak-acakan. Nauzubillah min dzalik. Iya,
masak nggak enak, apa segala macam, nyusahin suami, itu ngerongrong apa segala macam, ya nggak sabar, bukan perempuan sobiro, tapi perempuan nggak karuan. Wah, la haula, rumah tangganya udah hancuran. Nauzubillah min zalik. Terus dikatakan tawadu. Jadi memang dikatakan seorang itu membawa ilmu, Allah titipkan di hati orang ini. Ketakwaan Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah menjadi cerminan akhlak Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad itu. Man ahya sunnati, Rasulullah katakan, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad, faqad ahabbani. Menghidupkan sunnah Rasulullah, mendapat kecintaan Rasulullah. Wa man ahabbani, siapa mendapat kecintaan Rasulullah, diridho Allah, diridho Nabi. Dzalika liman khasyya rabbah. Orang ini karena mempunyai rasa takut kepada Allah dan taat menjalankan apa yang Allah perintahkan, khasyah. Karena sebab itu Allah masukkan khalidina fiha abada. Dzalika liman khasyya rabbah. Di surah Al-Bayyinah dikatakan seperti itu. Kenapa berbondong-bondong orang kepengen ibadah berjamaah di masjid, laki-laki itu, perempuan di rumah. Jumat kan berjamaah di masjid, perempuan di rumah, udah nggak usah ke masjid, ya boleh sembahyang Jumat, tapi nggak usah aneh-aneh. Udah masakan nggak enak apa segala macam, udah kepengen sembahyang Jumat, udah hebat, udah kayak superwoman itu, ya bukan perempuan biasa ini, tapi salah. Nah, justru hal-hal perkara seperti itu malah bisa merugikan diri orang itu sendiri. Faqad ahabbani, dikatakan Rasulullah, menghidupkan sunnah Rasulullah. Man ahabbani, dan sabab menghidupkan dan dapat mendapatkan kecintaan Nabi karena menghidupkan sunnah Nabi, kana ma'i fil jannah, akan kumpul dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga. Masakannya enak, taat kepada suami, selalu ngelihat tuh ke situ ke bawah, nggak pernah dangak. Suami melotot-lototan, akhirnya mata dihisap, naudzubillah. Dengerin suami, ngomong suami apa nggak didengerin, sampai teriak-teriak, nyakitin apa telinga suami, kesal suami, haram surga, naudzubillah min zalik. Itu karena itu. Tapi kalau makanan nggak apa-apa. Kalau makanan nggak apa-apa, tapi jangan diracun. Nah, itu ibarat racunin suami itu, naudzubillah min zalik, ya. Ini perempuan ini tolihah, naudzubillah. Itu ibarat apa? Dia bumbui suami, ya, dengan apa itu? Apa segala macam jampe-jampean, guna-guna haram. Jangankan masuk ke dalam surga, dikatakan alimal ulama, mencium bau surga eta haram. Itu diracun suaminya. Luar biasa. Jadi perempuan luar biasa, ya. Makanan kurang enak, dibilang apa nggak enak. Wah, memang udah kecampur setan itu. Ada setan iblis punya anak tuh yang bagian ganggu rumah tangga. Begitu, naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara buruk. Allah beri antumah semua kesenangan, ya, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, punya anak soleh solehah, punya rezeki banyak berlimpah, banyak ilmu manfaat dunia akhirat, terus seneng terus, jauh susah. Mudah-mudahan Allah beri kesenangan dunia akhirat, ya. Panjat doa minta ke Allah selalu ba'da salat, setelah salat 5 waktu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sapu-sapu tu hati, sapu-sapu tu iman, dibersihkan itu hati, dibersihkan itu iman. Jangan cuma nyapu rumah, masak apa segala macam, ya. Ingat apa yang Allah ajarkan melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.